Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diska Bidiri Saputra. Di sini dengan NPM 2257051034. Di sini saya akan menjelaskan tentang UHP ujian praktikum kemarin. Ada tugas bikin situs sistem. Di sini kelompok kami membuat nama sistem itu Go Groceries, seperti data barang sembako, seperti toko sembako gitu. Jadi di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan ada dashboard, barang, stok masuk, stok keluar, laporan, dan juga pegawai. Jadi di sini itu ada namanya dashboard. Dashboard itu halaman awalnya menampilkan data barang sembako apa aja. Di sini ada nama barang, ID barang, jenis barang, lokasi barang, juga stok barang, barang keluar, barang masuk, dan juga data barang total. Lalu selanjutnya di sini ada di bagian barang. Di bagian barang ini dimana letaknya untuk menambah barang, mengedit barang, ataupun menghapus barang ya. Jadi ibaratnya ada barang masuk atau ingin menambah stok barang. Jadi dari sini, misalnya kita contohkan di sini, ini ID barang itu, jadi dia kayak langsung untuk menandakan agar ID barangnya tidak tertimpa. Di sini kan ada ID barang, dia berurut. Jadi misalnya dia di sini udah sampai 10, maka ID barang selanjutnya itu adalah 11 gitu. Jadi contoh saja sini misalnya BRG 011, ID barangnya misalnya kita masukkan barangnya di sini Ibon. Lalu jenis barangnya itu dia termasuk ke dalam jenis barangnya misalnya minyak kayu putih gitu ya. Kayu putih. Lalu di sini karena bagian di sini ada minyak. Lalu lokasi barangnya bisa kiri ini, misalnya di gudang Prima. Jadi kita simpan di sini. Data barang berhasil ditambahkan. Maka di sini itu akan bertambah di page selanjutnya. Ini ada kayu putih ya, dengan nama barang, ID barangnya BRG 011, jenis barangnya minyak, lokasi barang gudang Prima. Stok barangnya ini bisa kita tambahin tadi di sana itu. Ini stok barang kosong. Jadi bisa kita edit di sini. Misalnya minyak, gudang Prima, kayu putih. Jadi stok barang masih 0. Untuk menambah stok masuk, stok keluarnya, jadi di sini ada stok masuknya. Stok masuknya ini dimana itu tempat menambahkan data-data stok masuk atau menambahkan stok-stok yang masuk. Misal di sini tanggal 19 bulan 5 2024 ada ID barang. ID barang itu dari sini ya, yang tadi dari barang sini. Tambah stok masuknya 86. Lalu dan berbagainya, di sini ada bermacam-macam ID barang dan stok barang yang masuk. Misalnya kita ingin menambahkan stok masuk, di sini pilih barang misalnya kayu putih. Kayu putih tanggalnya misalnya kita pilih di sini tanggal 26. Jumlah stok yang masuk adalah 80. Jadi nanti di stok barangnya langsung masuk di sini, masuk ke dalam inputan. Di sini ada BRG 011 80 2024 626. Lalu di sini juga di halaman selanjutnya stok barang sudah masuk. Berarti kita lanjutnya ke stok keluar. Stok keluar. Lalu di sini ada stok keluar, ada juga fungsi edit, fungsi hapus. Sama saja di stok masuk juga ada fungsi edit dan hapus. Jadi kita bisa edit misalnya stok masuk dari berapa, tanggalnya berapa, pilih ID barangnya juga bisa disimpan di sini. Lalu kalau misalnya ingin edit pilih simpan, kalau tidak kembali. Lalu bisa kita hapus juga, misalnya di sini kita hapus yang tadi, bisa kita hapus ya, hapus barang, konfirmasi, maka barangnya akan hilang ya. Sama seperti di barang tadi. Nah di sini dia bisa kita hapus juga ya, hapus barang, maka barangnya akan terhapus. Jadi di sini selanjutnya di stok keluar itu barang yang akan keluar. Misalnya dia ini kita bisa menambahkan stok keluar, misal barang apa yang keluar, bisa kita pilih barangnya di sini, misalnya minyak bawang meli, tropikal, bawang merah, bawang putih, beras BMW, tanggal berapa keluarnya, tanggal 19, jumlah stok keluarnya misalnya 40.
maka dia akan tersimpan di stok keluar dengan catatan seperti ini 40. Lalu di sini selanjutnya ada laporan. Laporan ini total dengan stok jenis barang, stok masuk, stok keluar, dan stok akhirnya juga ya. Jadi di sini kayak misalnya dia gula, telur, daging, apa aja yang keluar itu bakal masuk ke dalam inputan di sini, lokasi barang dan segala macamnya. Misal beras di sini stok masuk, stok keluar, stok akhirnya masih ada 50. Dia berada di gudang mana, bisa kita edit. Misalnya kita mengedit actionnya di sini ada beras namanya bisa diganti, jenis barangnya juga bisa ganti, di gudangnya juga bisa kita pindahin di gudangnya begitu. Lalu misalnya kita ingin menghapusnya juga, kita bisa menghapusnya di sini, bisa langsung konfirmasi hapus barang, maka dia akan terhapus, langsung terhapus di sini. Maka barangnya itu akan terhapus ya, langsung hilang, tidak ada lagi. Lalu yang terakhir itu di barang sudah tak ada karena sudah dihapus dari laporan. Jadi di laporan juga sudah tidak ada ayam BMW. Jadi selanjutnya di sini yang terakhir adalah pegawai. Pegawai itu adalah pekerja yang ada di sini. Jadi kita bisa menambahkan pegawai di sini dengan ID pegawai itu NPM. Misalnya dia langsung berurut seperti barang tadi, lalu masukkan nama pegawai. Misalnya nama pegawai, misalnya di sini Arts A, alamatnya di mana, misalnya contoh saja Ina, nomor teleponnya 08 lalu jenis kelaminnya kita pilih jenis kelaminnya laki-laki. Lokasi penempatannya misalnya kita di gudang Ijen, maka dia akan tersimpan di pegawai di bagian gudang Ijen dengan nama A, alamat dia Jemena, nomor teleponnya, jenis kelamin, dan juga lokasi penempatan. Lalu jika ingin mengedit juga bisa, jadi bisa mengganti namanya, alamatnya, nomor telepon, jenis kelamin, dan juga lokasi penempatan dia bekerja. Juga bisa menghapus, misalnya kita di sini kita akan menghapus, lalu konfirmasi, maka pegawai itu langsung akan terhapus dari data pegawai. Baik, mungkin segitu saja dari sistem Grow Groceries dari tim kami, dari kelompok kami. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.